يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى أيضا وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقال الإمام المناوي في فيض القدير الصلاة معرج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak anggota dewan yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau dapat berhadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dan mudah-mudahan selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan hormati Kepala Desa Bintang Ninggi 2 yang mudah-mudahan juga selalu diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan amanah dan mudah-mudahan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh anggota, dan juga kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan bimbingan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, ading-ading yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang utama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan bersama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdu ra'sus syukri. Ucapan alhamdulillah itu adalah penghulu atau pimpinan segala kesyukuran. Orang yang mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah berarti orang itu sudah mendapatkan cahaya keimanan di dalam hatinya. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang kuat, tetapi hanya sekedar untuk mengucapkan alhamdulillah pun kada kawa. Bangun guring. Guring itu adalah mati sementara. Semua organ, semua anggota badan kita ketika kita guring, ketika kita tidur itu dinonaktifkan oleh Allah kecuali sebuting, yaitu detak jantung. Adalah suah melihat orang guring matanya bebencalak atau menceleng, dari 1000 atau 100 orang paling seekong. Atau adakah melihat orang ketika guring atau tidur itu berjalan, dalam 100 paling seekong. Adakah kita melihat ketika orang guring itu memasak?
Semuanya dinonaktifkan oleh Allah kecuali jantung. Tetapi ketika sampai waktunya, Allah kembalikan fungsi tubuh semua. Sehingga ketika membuka mata pada subuh hari kita mampu. Ketika kita menggerakkan badan, tangan dan segala macam mampu. Berduduk, berjalan, berdiri dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Haramain mengatakan, sepaling dekat hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah ketika dia sedang tidur. Tapi kita kada sadar bahwa ketika kita tidur ada zat yang menjaga kita sampai kita terbangun kembali. Adalah pengantin hanyar. Kira-kira kalau pasangannya guring, inya 4 guring kah atau menjagai sampai subuh? Yang suah pengantin hanyar siapa nih? Ini pengantin lawas berataan katanya. Ini adalah dari awal guring sampai subuh dijagai oleh pasangannya. Kita nih kalau bini guring, lakinya guring juga kalau tahu kisah atau bisa. Kayak itu juga sebaliknya. Tapi tanpa kita sadari ada zat yang menjaga kita dari tidur sampai bangun kembali, yaitu zat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah hanya ucapan alhamdulillah yang mampu atau yang pantas kita ucapkan. Maka marilah kita bersama bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ampun maaf, ulun berduduk tertinggi daripada yang Tuhan. Minta halal, minta ridho. Kalau sudah kurang adab lawan buhan pian berataan, karena disuruh di atasnya Allah. Mudah-mudahan dapat berkah berataan. Amin ya rabbal alamin. Ada seseorang pemuda datang ke Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini seorang ulama cuma bebinian, terkenal dengan syair cintanya. Apa syair cinta Rabi'atul Adawiyah? Apabila neraka, apabila di surga itu, ketika aku masuk surga, ujar Rabi'atul Adawiyah, tapi aku tidak mendapatkan kecintaan Allah, maka biarlah aku terbakar di api neraka. Terkenal syair cintanya. Di dalam aliran tasawuf, Rabi'atul Adawiyah ini adalah orang yang pertama mencetus konsep mahabbah. Kalau kita suah melihat apa belajar tasawuf, kan tasawuf itu ada beberapa tingkatan nih. Yang pertama ada namanya muraqabah. Naik setingkat ada namanya musyahadah. Naik lagi ada ngarannya mahabbah. Yang terakhir ada namanya makrifah. Nah, itu Rabi'atul Adawiyah yang mencetusnya. Seorang pemuda datang ke Rabi'atul Adawiyah. Lalu pemuda ini mengadukan, wahai Rabi'atul Adawiyah, malam tadi ulun kehilangan duit habis di dalam lemari, di dalam berangkas. Maka wahai Rabi'atul Adawiyah, apa yang ulun harus lakukan?
Rabi'atul Adawiyah menjawab, bersyukurlah kepada Allah. Kira-kira kita kehilangan duit 100 juta, kira-kira adakah yang mampu? Alhamdulillah. Kira-kira adakah? Ulun aja yang pertama kada kawal alhamdulillah. Kenapa? Karena musibah nih. Karena yang kada menyamani hati. Gitu kalau lah. Tapi apabila kita bulik dari sini nih, bulik berjalan, di tengah jalan tuh tersepak intan kayak gadur. Kita halang lagi nih. Kira-kira bersyukur kah kada lah? Tenyaring alhamdulillahnya. Kenapa? Karena menyenangkan hati. Ya kalau lah. Bak lanjung. Tapi Rabi'atul Adawiyah menyuruh si pemuda ini yang kena musibah hartanya hilang dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu sekali lagi si pemuda ini dengan nada yang agak tinggi, wahai Rabi'atul Adawiyah, ulun ini kehilangan duit, kehilangan harta, bukan dapat harta. Apa yang harus ulun lakukan, wahai Rabi'atul Adawiyah? Ujar Rabi'atul Adawiyah, bersyukurlah kepada Allah. Heran, kenapa disuruh bersyukur? Sekali lagi, ketiga kalinya bertanya, wahai Rabi'atul Adawiyah, ulun ini kehilangan duit, kehilangan harta. Apa yang harus ulun lakukan? Bersyukurlah kepada Allah, ujar Rabi'atul Adawiyah. Lalu pemuda ini bertanya, wahai Rabi'atul Adawiyah, kenapa aku harus bersyukur? Lalu Rabi'atul Adawiyah mengatakan, bersyukurlah yang hilang hanya hartamu, hanya uangmu, hanya emasmu, bukan iman dan Islammu. Kadang-kadang kita itu hanya melihat yang di awal, tanpa melihat apa yang telah disiapkan oleh Allah di akhir cerita. Dan ini keterkaitannya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Rasulullah cinta luar biasa kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Saking cintanya, Rasulullah itu kada pernah sekalipun berucap yang kasar kepada Rabi'atul Adawiyah. Pernah suatu ketika Rasulullah pergi berperang 2 minggu, ada yang mengatakan sampai 1 bulan. Lawas kada bertemu dengan Siti Khadijah. Lalu pulanglah Rasulullah di gerbang kota Mekah pada saat itu. Siti Khadijah dari rumah melihat Rasulullah datang. Karena sebulan sudah kada bertamu, keganangan sudah, saking rindunya. Siti Khadijah masuk ke dalam rumah, langsung mengulahkan kalau minum itu bertawaran, bahasa kita nayang. Nyawa ini banyak panggilan apa beb lah nah beb ya. Itu di awal kawin ya, di awal nikah ya. Udah 4-5 tahun. Oh, umak ya no. Lain-lain pulang anunya. Ada mau abah mama, umi abi kah apa-apa. Jadi ketika itu Rasulullah menghabiskan susu itu sendiri tanpa ditawari dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah heran di dalam hati. Biasanya Rasulullah ini kalau minum susu atau makan sesuatu pasti aku disuapi Rasulullah. Hari ini kenapa kada? Lalu Siti Khadijah bertanya lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa pian kada kayak biasanya? Biasanya pian menyuapi ulun, meminumi ulun. Rasulullah kada berkata-kata, tapi Rasulullah hanya menyuruh lah bahasa kita najar manu gelas itu kepada Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah pada saat itu meminum, sekalinya rasanya apa? Masin.
Sekalinya yang terbuat tadi uyah, lain gula. Karena terlalu senang kekasih datang, wah akhirnya yang diudak gula, yang diudak uyah, lain gula, masin. Maka di dalam riwayat pada saat itu, jangankan berkata Rasulullah, muka mimik aja ada berubah. Luar biasa Rasulullah menghargai istri. Namun kita masin sedikit, amuk tuh bang. Puhen udah katanya, salah-salah ketudung bisa melayang. Nah, Rasulullah jangankan berubah, jangan sedikit pun muka nih kata berubah, padahal masin nih, susu nih masin. Itu luar biasanya Rasulullah menghargai istri beliau. Kenapa saking sayangnya Rasulullah dengan Siti Khadijah? Karena Siti Khadijah ini berani habis-habisan untuk membela perjuangan Rasulullah. Dari orang yang terkaya di Mekah sampai menjadi orang yang paling miskin di Mekah pada saat itu, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Maka tidak heranlah kenapa Rasulullah mencintai Siti Khadijah. Cinta luar biasa, zahir batin. Tapi di dunia ini kedada cinta yang abadi. Setiap yang mencintai pasti akan berpisah. Sehidup semati janjinya. Lakinya mati kada wani diumpat ke dalam kubur. Paling mantar bulikai lagi. Siapa ada yang umpat wani ke dalam kubur? Artinya kan kada sehidup semati nih. Sehidup aja nih. Karena dunia ini darul balwa, dunia ini negeri sementara. Setiap yang mencintai pasti akan berpisah. Setiap kesenangan pasti ada kesedihan. Tetapi ingat juga, di dalam setiap kesedihan pasti ada kegembiraan. Makanya Allah ingin mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad, ketika senang di dunia ini, ketika dapat nikmat yang banyak, ketika dapat harta yang berlimpah, jangan sampai lupa daratan. Karena sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang ada di genggaman kita pasti akan berpisah. Hanya satu yang akan sampai ke dalam kubur, sampai ke akhirat, yaitu amal ibadah kita. Tetapi jangan lupa juga, harta pun bisa sampai akhirat kalau pemanfaatannya bujur. Kalau pas nih, kalau pas. Tapi Allah ingin mengajarkan juga kepada kita, setiap kesedihan pasti diakhiri dengan kegembiraan selama kita bertawakal kepada Allah. Maka ketika Rasulullah sedih ditinggal Siti Khadijah, ditinggal Abu Thalib paman beliau, maka Allah ingin membahagiakan kekasihnya, maka diadakanlah perjalanan Isra wal Mi'raj. Rasulullah diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj lagi naik. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, naik ke langit 1, 2, 3 itu kada langsung, tapi singgah dulu. Langit pertama Rasulullah bertemu Nabi Adam, itu sempat bercakap-cakap dahulu. Sampai langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, bercakap-cakap sampai ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah. Dapat perintah sholat. Lalu ujar Allah ketika Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha, irfa ra'saka ya Muhammad. Angkat kepala, ujar Rasulullah, kada hendak wahai Allah. Kenapa? Angkat kepala engkau wahai Muhammad. Kada mau wahai Allah. Kenapa? Ulun hakun mengangkat kepala ulun asal tiap mau mengabulkan apa yang ulun kehendaki. Apa ujar Allah? وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Apapun yang engkau pinta, asal engkau senang wahai Muhammad, kabulkan ujar Allah. Apa ujar Nabi Muhammad? Kira-kira umat ulun ini bisalah masuk surga berataan.
Apa ya Allah? Kullu umat, tiap-tiap umat wahai Rasulullah, wahai Muhammad, akan dimasukkan ke dalam surga kecuali yang kada hendak. Lu nak betakun nih, adakah yang kada hendak masuk surga? Nggih, adakah? Adakah yang hendak masuk neraka? Adakah yang kada hendak masuk surga? Adakah yang kada hendak masuk neraka? Kita hinip nih antara dua aja, antara mendengar atau terguring. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Jadi kita beruntung nih, umat Rasulullah nih, disiapkan fasilitas surga. Makanya ketika Rasulullah sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa itu menangis bersesigan di langit ke-6. Oh, menangis Nabi Musa. Oh ya Rasulullah, wahai Musa, wahai Nabi Musa, kenapa biar menangis? Wahai Muhammad, aku iri dengan engkau. Engkau adalah pemuda yang dibangkit atau diutus di akhir zaman. Cuma engkau adalah nabi dan rasul yang mempunyai paling banyak umat dan paling berdahulu masuk surga. Iri Nabi Musa menangis. Aku meminta kepada Allah, ya Nabi Musa, bisakah derajat kenabianku ini dicabut, lalu aku masuk ke dalam umatmu, wahai Nabi Muhammad. Nabi Musa ya anak umat jadi Nabi Muhammad, anak umat jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang sudah ditetapkan oleh Allah dari lahir, berbisa-bisa lagi kita nih. Supaya apa? Supaya kita ini diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Sidratil Muntaha, Rasulullah bertemu Allah, dapat perintah salat 50 waktu, lalu turun sampai ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa, disuruh Nabi Musa minta kurangi sampai 9 kali, sampai akhirnya dapat 5 itu. Sekali lagi ujian Nabi Musa, memang kada ada sembahyangan lagi. Jakanya Nabi Musa itu sekali lagi dasar bujur kada sembahyangan kita. Pas dengan liur ya kalau pas bujur ya. Cuma ujar Rasulullah, istahaitu rabbi ulun, supan wahai Nabi Musa, 9 kali sudah nih bulang-bulik. Tapi apa ujar Allah? Wahai Muhammad, jangan khawatir, biar 5 aja sholatnya tapi pahalanya sama seperti 50 kali sembahyang. Nyaman kalau lah. Cuman yang 5 ngegin pah bilang ngalihkan dari mangkat takbir. Sembahyang lu kira 10 menit adalah ya kurang lebih lah kayak itulah. Kurang udah pindah capat tuh pindah kurang itu. Kayak ayam menutup kecapatan. Malaikat kata kecatatan. Muyak malaikat buang aja malaikat catatan nih. Jangan sampai kayak itu. Jadi ujar ulama, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, jadi Rasulullah melihat Allah pada malam Isra wal Mi'raj itu 10 kali. 1 kali ke Sidratil Muntaha, tambah 9 kali bulang-bulik, 10 kali Rasulullah melihat daripada zat Allah. Nabi Musa kada kawa melihat zat Allah, tetapi pintarnya Nabi Musa melihat orang yang melihat Allah barang. Kalau lah, kadang melihat orangnya sandalnya barang, kadang melihat sandalnya bajunya berdadai kita hilang ya sudah kerindangan. Makanya ketika Siti Juleha, tahu ya kalau Siti Juleha lah, Siti Juleha ini ketika Nabi Yusuf di penjara, Siti Juleha ini di istana itu ada balkon. Di balkon itu di seberangnya itu penjara. Hari-hari Siti Juleha itu nata umur, makan gak ada hakun, minum gak ada hakun, guring gak ada mau, mata nah habang titikan terus baju mata. Oh, tak umut. Yang menurut tidak ada tak umut kan tak kuning. Kalau pina nak kawin. Siti Juleha tak umut. Jadi ujar pembantunya, wahai Siti Juleha, kenapa garang hari-hari nah berminggu-minggu sudah ulun lihat
Piani duduk di balkon nih melihat ke arah penjara tuh kenapa garang? Bukan penjaranya yang aku lihat tuh Siti Juleha, tapi siapa yang ada di dalam penjara itu. Wah, ini cinta Bian. Aduh, saya melihat orangnya. Selawar aja ingin balik berjamur, iya aja sudah. Tahan seminggu, ada bertamu. Nabi Musa itu juga kada kawa melihat Allah Ta'ala, melihat orang yang pernah melihat Allah Ta'ala. Pintar Nabi Musa, 9 kali Nabi Musa itu menyuruh Rasulullah, karena kan Nabi Musa itu hanya kawa ketika meminta bertemu Allah di Bukit Tursina atau Jabal Saina. Nah itu kan kata kawa nih, ketika Allah hendak bernampak itu kan fakharra sujada. Nabi Musa ini tersungkur langsung pingsan karena kau melihat zat Allah. Tapi Nabi Muhammad mempunyai derajat yang sangat tinggi. Makanya Nabi Musa menyuruh 9 kali. Salah satu hikmahnya nih, supaya menyuruh itu supaya melihat orang yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dapat 5 waktu turun sampai Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Haram lagi. Hanya dalam waktu, di dalam tafsir dikatakan ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 2 jam, ada yang mengatakan 3 jam. Tetapi yang muktamad itu adalah hanya sekejap. Wadah guring Rasulullah itu kan masih hangat nih. Hanya hitungan setengah jam aja. Kira-kira ini kita berandai-andai, seandainya kita ini hidup di zaman Rasulullah, kira-kira ketika mendengar Rasulullah berkisah, apakah kita membenarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Esok nih subuh, ada kawan pinata umut di muka rumah, kita lewat, kita takuni kenapa pinata umut? Anu jar kawan, aku nih malam tadi terbangun guring tengah malam jam 12. Lalu aku ini dibawa sesuatu ke Bali. Nah, di Bali itu sempat perjalanan berkeliling Bali. Habis dari Bali sempat singgah di mana? Misalnya di Sulawesi, singgah lagi di Aceh. Hanya bulik ke sini 1,5 jaman aja aku. Kira-kira percaya kada Bian? Percaya kada? Pasti dah kada percaya. Pasti kada percaya. Kenapa? Karena kada masuk di akal. Jadi kita bersyukur diciptakan zaman sekarang. Seandainya kita diciptakan pada zaman Rasulullah, apakah kita termasuk orang-orang atau golongan yang membenarkan Rasulullah? Berat membenarkan. Kenapa? Karena itu perkara iman, bukan perkara akal. Makanya kan ada 3 kelompok ketika Rasulullah berkisah. Ada yang langsung mendustakan Rasulullah. Innaka majnun, innaka kadzibta. Pasti kami berdusta wahai Muhammad, innaka majnun, kami orang gila. Ada yang kayak itu nih. Ada golongan kedua yang 50-50 antara percaya dengan kada. Ada golongan ketiga yang langsung membenarkan Rasulullah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, andai kata ada kejadian yang lebih hebat daripada itu, aku orang yang pertama membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keimanannya. Tapi ada golongan yang keempat yang ketika mendengar itu langsung keluar dari agama Islam, murtad beradaan. Nah, jadi kita syukur, alhamdulillah. Kita hanya mendengar dari Al-Quran, hanya mendengar dari guru-guru kita tentang sejarah Islam Arab, tapi hati kita yakin, hati kita membenarkan dengan sepenuhnya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Itulah keimanan. Makanya titik berat dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Bagaimana peringatan Isra wal Mi'raj ini bisa menambah keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap sesuatu yang berkaitan dengan ghaib itu pasti berkaitan dengan keimanan. Umur, jodoh, rezeki. Tapi kadang-kadang di masalah rezeki ini kita kadang-kadang bisa kada yakin lawan Allah. Besok nih makan kada nih.
Kira-kira berjualan nih payu kah kada? Amun aku kada berjualan kada kau makan. Padahal hafal aja nama Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Maka iktikad yang sebenarnya ujar ulama adalah meyakini bahwasanya rezeki itu bukan dari gawian, bukan dari bisnis, bukan dari usaha, tapi mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang garing di rumah sakit, seminggu sudah garing, hari-hari, tapi hari-hari orang mengantari. Ada yang datang mengantari buah, ada yang mau amploki di tangan, ada yang menjulung, wah berapa aja nah orangnya berimpus. Ada orang di luar rumah sakit sehat aja orangnya, siang malam begawi ya dapat juga rezeki, terdapat juga duit. Itu kan menandakan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama hikmah daripada Isra wal Mi'rajnya adalah tentang keimanan. Supaya keimanan kita ini bagaimana selalu bertambah. Yang kedua, pasti kaitan Isra Mi'raj ini adalah walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa ada sholat sehari semalam itu 5 kali? Karena Allah sayang dengan umat Muhammad, supaya kita itu selalu terhubung lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disediakan sehari itu 17 rakaat 5 waktu. Supaya apa? Supaya kita ini selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada dibiarkan Allah kita ini terlunta-lunta, kada dibiarkan Allah kita ini hidup tanpa arah, tapi disuruh untuk selalu berhubungan lawan Allah. 17 rakaat sehari semalam, 5 kali kita dikiau Allah nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikiau Allah kita. Kan di dalam Al-Quran ada nih, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan apabila telah dikumandangkan, telah dipanggil kalian ila shalah, untuk salat, fas'au. Fas'au itu ai bisur'ah. Kalau bahasa Arab sur'ah itu dengan cepat. Artinya ketika mendengar itu langsung bersiap-siap, berganti baju, berwudu ya Allah. Wadzarul bai', apapun kesibukan kita ditinggalkan. Karena Allah berkiau sudah nih. Tapi kita ini ya ngaran sifat manusia lah. Ketika dikiau ini kita ngalih. Tapi ketika meminta ya Pak iyanya kita nih. Ya Allah. Apalagi mah hari Jumat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya aghnina bi halalika an haramik bi ta'amah. Doa kita tuh anak minta sugih terus. Umur panjang, sugih, urusan lancar. Tapi dikiau Allah, wah, kita koler. Udah ngalih benar mangkat batis. Cuma walaupun kayak itu tetap ya Allah sayang lawan kita. Kada pernah napas kita ini dikurangi Allah. Kada pernah anggota badan kita ini diambil Allah langsung. Tapi bagaimana diambil Allah ya Allah. Nah, mata tapi melihat lagi ya Allah. Nah, disuruh yakin kita berataan di sini, bawaan berataan dari rumah. Kadang bawa asam urat, bawa tegangan tinggi, bawa apa nih gula darah, bawaan berataan. Jadi mudah-mudahan dengan berkah peringatan Isra Mi'raj ini kita berataan disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah salat. Salat ini hubungan kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir dikisahkan menurut daripada hadis yang sahih, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengumumkan dengan semua malaikatnya, ya malaikati inna abadi yumajjiduni, wahai malaikatku tuh tuh hamba tuh di desa bintang tinggi 2 tuh itu memuji aku, wahai malaikat. Himung Allah Subhanahu wa ta'ala tuh, saking himungnya diumumkan dengan seluruh malaikat. Maka saksikanlah wahai malaikat, aku pun mencintainya.
tagal kita ini kada mendengar bang Allah berucap gitu ya kalau lah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala 17 kali 5 waktu sehari semalam supaya kita ini kada putus hubungan dengan Allah. Maka di dalam sholat ini Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kadar tingginya pahala sholat itu tergantung dengan penguasaan atau pengetahuan tentang sholat itu sendiri. Maka ketika kita hendak bujur ibadah, wajib mau kada mau harus menuntut yang ngarannya ilmu. Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam syair Zubat beliau mengatakan, apabila fal a'malu ghairu ilmin, ilmu apa? Fal a'malu ghairu ilmin, amal yang digawi tanpa ilmu, fa a'maluhu mardudatun lam tuqbal. Orang yang beramal tanpa ilmu tidak akan diterima amalnya, tapi akan ditolak oleh Allah. Di mana kita dapat ilmu? Di majelis taklim. Kalau dengar ada majelis taklim macam sinilah. Ini apa tanggap pelajaran ibadah Ustadz Muhdari lah. Nah, itu kan salah satu supaya kita, tetapi apa untuk kita ini supaya lebih menguasai, lebih tahu tentang sholat itu. Berapa rukun dalam sholat? Rukun sholat itu ada 13, terbagi kepada 3 rukun. Ada yang mengatakan 4, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah, ada rukun ma'nawiyah. Itu harus tahu nih. Rukun qauliyah apa-apa ya? Rukun qalbiyah ada berapa? Rukun ma'nawiyah ada berapa? Karena mengetahui rukun di dalam sholat itu hukumnya wajib. Kalau kita sembahyang lalu tak etikat di dalam hati, ada di dalam apa atau gawian sembahyang ini semuanya sunnah, maka batal sholat kita. Tapi kalau kita mengetikat di dalam hati dari takbir sampai salam wajib semuaan, maka aman sembahyang kita, sah saja. Atau kita bisa membedakan, oh ini rukun, ini sunnah abaat, ini sunnah hayat. Nah ini rukun qauliyah, ini rukun fi'liyah. Kalau kita membedakan itu, selamat ya sembahyang kita. Nah, jadi supaya sembahyang ini bagus, mestilah kita selalu mengkaji, selalu mempelajari yang terkait tentang sholat ini. Terutama yang rukun-rukunnya. Rukun qauli misalnya membaca Al-Fatihah, mesti kan ada qori kita nih, Ustadz Rumah Irama sih kan kau melajari bagaimana bacaan Al-Fatihah. Memang ujar ulama tidak ada orang yang membaca Al-Fatihah itu sesempurna Rasulullah. Kayak apa aja bagusnya bacaan orang di dunia ini kada kawa sesempurna Rasulullah bacaan. Tetapi paling kada kita ini mengurangi kesalahan. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Qaf di dalam kitab Taqriratus Sadidah Sidin mengatakan di dalam Al-Fatihah itu ada 18 tasydid yang mesti harus kena, kada boleh kada itu. Alhamdulillah ada tasydid kalau lah Rabbil iyyaka iya. Nah itu wajib ujar Sidin. Apabila membaca yang seharusnya iyyaka dibaca iyyaka aja karena ada tasydidnya, maka itu Al-Fatihahnya akan rusak. Kalau Al-Fatihah rusak, otomatis sembahyang rusak juga. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Tetapi, nah ujar ulama fikih pulang, ayo ya bacaan dulu kada, tapi asal mau belajar. Nah itu aja kuncinya. Kalau kita dalam tahap belajar tersalah itu dimaafkan. Orang membaca Al-Quran tapi belajar nih, jadi membaca tuh bahasa kita terbata-bata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau bulik-bulik gitu tuh. Pahalanya dapat 2 biar
dapat pahala membaca Al-Quran, lalu pahala terbata-bata. Hebat nih, Allah menghargai orang yang mau belajar nih. Tapi kalau orang sudah bisa, pahalanya sebuting aja, pahala membaca aja. Tapi kalau orang yang lagi belajar, dua pahalanya. Pahala terbata-bata yang kada lancar, pahala membaca Al-Quran. Kalau terkenal pada orang yang cuma kuncinya belajar. Nah kita ini seberataan nih dalam tahap belajar. Karena Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu terkenal hadisnya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sampai dikubur kita ini dilajari orang nasi. Fa idza ja'aka malakan, apabila datang kepadamu dua malaikat, fasa'alak, mereka bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Faqul, maka katakanlah, "Allahu Rabbi." Allah Tuhan. Kan kita dilajari orang kita nih. Dilajari itu. Ajar Abu Nawas supaya kali takuni malaikat napa? Kain kapan yang buruk dipakai. Coba aja kenalah, si anak mencoba. Hanya berkisah lawan kawan nih kan. Buruk selajur kalau mau bulik lagi. Nyawa ini macam-macam gawean orang. Ada yang mencoba di dalam kubur. Semalaman dipasangi mek, bujur kan. Di kubur tuh ada siksa kubur. Nah, ini kada percaya aja deh. Ini kada ada iman di hati. Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah pernah lewat di sebuah kuburan. Di kuburan. Setelah ketika di tengah berjalan ada orang mengiau sini. Wahai Hasan, kira-kira mau kita lewat kuburan ada orang mengiau gitu. Babulik kah, buka kah? Pasti dah buka. Ada harapan babulik. Sayyidina Hasan dikiau. Hasan, ya Sayyidina Hasan. Hasan ini kan cucunya Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Hasan berhenti? Habis berhenti, Sayyidina Hasan menoleh ke arah kuburan. Ketika Sayyidina Hasan menoleh ke arah kuburan, tiba-tiba tangan dan kepala keluar. Nah, kita jangankan kepala itu orang mengiau aja buka mencicing, apalagi sampai tangan lawan kepala. Lalu Sayyidina Hasan mendekati sumber suara itu, yang tangan lawan kepala keluar. Ditakuni oleh Sayyidina Hasan. Wahai fulan, pian ini siapa? Kenapa keluar dari kubur? Kena dulu betakun jangan dalam kubur yang mencungul tadi. Ambil akan lu banyu sedayung. Kenapa? Ambil akan dulu. Ambil akan Sayyidina Hasan sedayung. Ini apa riwayatnya di dalam kitab Tambihul Muqtarin itu ada sejarahnya. Diambil akan naik segayung nih. Habis diambilkan, kubuikan apa siramkan ke kepala wahai Hasan. Disiramkan Hasan ke kepalanya, puas. Minta kayak itu banget. Akhirnya sudah habis sudah disiramkan, Sayyidina Hasan bertakun lawan yang keluar dari kubur. Wahai fulan, wahai pemuda, kenapa pian mangiau ulun? Kenapa keluar dari kubur? Wahai Sayyidina Hasan, dari ulun meninggal beberapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini ulun tuh panas di dalam mana nih? Di dalam kubur. Kenapa punya Sayyidina Hasan? Orang yang dihiga kubur ini kada suah sembahyang. Inya nang dipukuli malaikat panasnya ulun karena jua tampiasnya. Ayo pian, yang di sebelah ini kada suah sembahyang. Jadi ketakutan lah dinatang malaikat panas. Jadi nang orang yang keluar di kubur itu panasan rupanya sampai berkukus kepala. Tampiasnya ya pian. Untuk itu lagi Sayyidina Hasan, makanya ulunnya keluar minta siram makan panas banget ini. Kepala tampiasnya ya. Belum nang orang nang bebujuran nang ya nah ini luar biasa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena sholat ini ya tadi, apabila sholatnya bagus pasti amalan yang lainnya diterima oleh Allah. Tapi biar kayak apa aja kita beramal, bersedekah sehari kayak gunung Uhud ganalnya, amun kada sembahyang kada bakal diterima oleh Allah. Hanya dinilai kebaikan tapi tidak dapat pahala. Makanya kenapa sholat itu diwajibkan kepada kita, supaya kita ini tadi terhubung terus lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini nyaman benar sudah hidup. Ketika kita lahir kita hidup, Allah sudah menyiapkan Al-Quran.
Untuk apa? Untuk kita menjadikan pedoman mengumpati Al-Quran. Semua rahasia rumus hidup ada di dalam Al-Quran. Sudah mengikuti Al-Quran kayak apa supaya terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala terus? Ya sembahyang tadi. Kayak apa supaya sembahyangnya bagus? Ya belajar, hadir majelis ilmu, atau menyuruh guru datang ke rumah, macam-macam cara belajar itu. Supaya apa? Karena semakin bagus penguasaan dalam sholat, maka semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pahalanya. Bahkan di dalam kitab Minhajus Sawi dikatakan, orang membaca Al-Fatihah, orang yang membaca Al-Fatihah paham maknanya, paham ilmu tajwidnya, paham susunan bahasa dalam tafsirnya, paham tata bahasanya. Alhamdulillah, alif lam ini alhamdulillah, apabila alif lam masuk ke kalimat isim maka itu adalah ma'rifah, sifatnya jadi mubtada misalnya nih, paham semuaan itu, maka ini jauh lebih tinggi daripada orang yang sembahyang hanya sembahyang tapi kada memahami maknanya, kada tahu ilmu tajwidnya. Nah, jadi semakin tinggi penguasaannya terhadap rukun sembahyang, makin tinggi juga. Tapi intinya, jangan sampai menunggu bisa dahulu, sambil jalan, sambil kita apabila ada yang kurang kita lengkapi, apabila ada yang kurang pas kita jangan malu bertakun, jangan malu bertanya. Ujian orang sama ulum yang berdiri di sini pun kada lebih pintar dari pian, kada lebih banyak amal, kita ini sama dalam tahap belajar. Mudah-mudahan, ketika kita meniatkan di dalam hati, mudah-mudahan kita ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar segala macam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita. Amin. Dan satu lagi terakhir, ini sejam sudah. Terakhir di dalam hadis Rasulullah ada mengatakan, silahul aba tadullu ala silahil abna kesolehan kuitan, kesolehan abah mama, kesolehan orang tua itu akan menjadikan kesolehan kepada anaknya sampai 7 keturunannya. Jadi yakin aja, kita sembahyang 5 waktu, kita sholat tahajud, kita sholat duha, itu semuanya berimbas kepada anak cucu. Kita yakin, ulun yakin, kita nyamannya hidup, sehatnya kita, nyamannya kita berpikir, nyamannya usaha kita, nyamannya bisnis kita, itu semata-mata dari berkahnya Allah, dari berkahnya kuitan kita. Sholatnya sidin, doanya sidin, itu luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam beribadah, dalam berbuat ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan keimanan kita ditingkatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berataan, diberikan kekuatan untuk berbuat ketaatan kepada Allah, diberikan kesehatan yang garing, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berataan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita dijadikan anak-anak keturunan yang ahlul Quran, ahlul ilmu, dan mudah-mudahan menjadi qurrata a'yun, menjadi kebanggaan kita dunia dan akhirat, dan nantinya akan menarik tangan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berataan diberikan rezeki yang halal, yang berlimpah, yang berberkah. Dan mudah-mudahan ketika rezeki kita sudah habis di alam dunia ini, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita berataan sebagaimana kita berkumpul di sini, Allah kumpulkan juga kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Ampun, maaf, minta halal, minta ridho apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang mungkin kada nyaman di hati dia, atau yang mungkin menyakiti hati, atau yang kurang pas, ulun sekali lagi mohon minta maaf halal, minta halal, minta ridho dunia dan akhirat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sama sahabatnya, masuk rumah kita ada Rasulullah. Ada hajat apa ya Rasulullah?
mengikuti seorang anak perempuan. Kalau kalian memiliki anak perempuan, maka aku ingin memiliki anak perempuan. Maka sahabat ini senangnya luar biasa. Karena apa? Karena sahabat ini kira anak perempuannya ini mau nikahin Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya dia masih kata, wah istri, wahai istriku, ini anak perempuan kita mau diminta sama Rasulullah. Wah kesenangan. Tapi akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan, wahai sahabat, ketahuilah, sesungguhnya aku meminta anak kalian itu bukan untuk diriku, tapi buat sahabatku yang namanya diri. Akhirnya begitu dengan itu, ini sahabat Ansar ini tentang, ternyata bukan buat buat Juleha. Bentar ya Rasulullah, saya mau musyawarah dulu dengan istri saya. Akhirnya musyawarah sama istri. Begitu musyawarah sama istrinya, ternyata anak perempuan yang mendengar daripada musyawarah ayah dan bunda. Begitu mendengar tentang musyawarah ayah dan bunda, anak perempuan yang menjawab, wahai ayah dan bunda, kalian tahu tentang firman Allah bahwa kita harus taat Rasul, mengikuti perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh menentang terhadap apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan. Padahal orang tuanya kan menikahkan anaknya karena mulai, tapi masya Allah, ternyata Allah Taala punya rencana yang lain. Perempuan ini berniat ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mengikuti arahan Rasulullah, sehingga perempuan didoakan sama Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki, Allah berkahi keluarga. Amin. Akhirnya Allah Taala punya rencana. Juleha ini berangkat ke Ghazwah, berangkat ke peperangan sama Rasulullah. Tapi subhanallah, begitu di peperangan, dicari-cari orang yang pulang dari peperangan. Ada nggak dari yang Juleha? Ada nggak di antara pasukan kita ini Juleha? Tidak ada di Rasulullah. Tidak ada Juleha. Begitu dilihat, ternyata Juleha termasuk dalam orang yang Rasulullah. Beliau meninggal di dalam pos. Belum sempat mencicipi daripada para dan subhanallah, ternyata Allah kabulkan daripada doanya yang dilakukan. Para ahli Madinah mengatakan, tidak kami temukan wanita yang lebih kaya, yang lebih rajin berinfak daripada mantan istrinya ataupun sepeninggal janda Juleha. Daripada bisa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah daripada cerita ini mengetahui bahwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bertanggung jawab untuk para sahabat, sangat perhatian. Maka dari itu ayat-ayat bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ar-Rahim orang yang berbelas kasih, ya, orang yang menyambut tali kasih, yang berbuat baik terhadap orang lain, maka dia akan dibaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada itu, mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Habib ke Masjid Haji Ahmad Bakri ini juga dalam rangka mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita sebagai ahli Quran. Amin. Allah menjadikan generasi kita sebagai generasi Al-Quran. Karena tujuan Habib datang ke sini salah satunya adalah ingin mensejahterakan dan ingin membangun 1000 rumah tangga. Ada yang tanya sama Habib memangnya Habib ini orang kaya? Emang Habib ini konglomerat? Habib bukan orang kaya, konglomerat. Tapi Allah yang maha Kaya. Dan juga Habib menanya pada setiap para muslimin dan muslimat, karena ini program kita umat dari umat untuk umat. Dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang Al-Quran. Amin ya Dan rabbal kita alamin. berharap mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, "Bagaimana akhlak Rasulullah?" Bagaimana akhlak Rasulullah?
Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap banyak mereka dan menampung berbagai macam santri yang ingin menghafal Al-Quran. Tentunya banyak yang mengambil dikasih makan, kita kasih makan tiap kali sehari ya. Kita kasih tempat belajar, kita kasih Al-Quran, kita sediakan berbagai macam fasilitas. Kita harap apa? Kita harap mereka menjadikan anak-anak kita di dalam menghafal Al-Quran. Karena Bapak-bapak dan Ibu, anak-anak kita saat ini banyak terkontaminasi sama yang namanya ada di sini siapa yang main mobile itu? Hah? Siapa yang main Tekan tangan. Ya. Siapa yang lihat TikTok malamnya? Ya. Ini kita banyak diracuni sekarang ini sama yang namanya HP. bukan nggak pakai HP, tapi pakai TikTok, tapi pakai YouTube. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini tayangan-tayangan ataupun yang berseliweran di media sosial ini banyak sekarang ini yang menghasilkan mental dan penunjukan anak-anak. Ya, khususnya mohon maaf saya sampaikan pemahaman terkait LGBT banyak berseliweran. Seakan-akan apa? Seakan-akan generasi setelah kita dipaksa untuk toleransi terhadap mereka, untuk mentolerir daripada hal-hal. Maka dari bapak-bapak dan ibu kita berharap anak-anak kita, keluarga kita ini dibentengi dengan Al-Quran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan melaksanakan. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu semuanya, Habib mengajak para masyarakat yang hadir di malam hari ini, dan mari kita berbuat rahim, kita berbuat tali kasih, ya, melalui kebersamaan. Bagaimana ungkapan yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah itu dalam kebersamaan. Kalau kita bersama-sama, insya Allah akan memberikan keberkahan bagi kita. Kalau bersama-sama, insya Allah akan hidup daripada hanya dan rezeki kita semuanya. Dan di sini jemaah yang dirahmati Allah, Habib pada sorban ini Habib berkatakan, siapapun yang ingin mengisi daripada rezekinya, mudah-mudahan Allah tambahkan dalam kebaikan. Amin. Dan saya ingin dengan selawat kepada Muhammad SAW, mudah-mudahan berkah Maulid Nabi Muhammad SAW kita dipanggil semuanya ke tanah suci. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
Mudah-mudahan insya Allah jadi anak-anaknya cerdas semua. Amin. Dan doa yang tadi yang dibaca artinya Allahumma artinya ya Allah. Sunnah rezekikan kepada kami. Rezekikan kepada kami. Jadi insya Allah mudah-mudahan tulangnya nggak sendirian. Mudah-mudahan bersama keluarga tercinta. Amin. Agar kami dapat mengunjungi baginda Nabi Muhammad. Kita mengunjungi Rasulullah ya kepada Rasulullah otomatis biasanya dalam program haji atau umroh. Fi kulli sana setiap tahun. Mudah-mudahan Allah. Amin. Amin ya Rabb. Dan alhamdulillah berkat pengamal daripada doa ini Allah makin ulur. Alhamdulillah setiap tahun dapat aksen dengan Amin ya Rabbal alamin. Taisir wa sa'alah wal jamalah. Amin ya Dan Rabb. dari Allah dan minimah bukan sombong. Kadang-kadang gratis ya. Kadang-kadang ada aja rezekinya dari Allah. Ya. Kemarin ada yang nanya sama di daerah Sumatera, ada mereka dakwah ke sana, ada yang nanya, Beb, itu ngamalinnya kapan? Ngamalinnya setelah melaksanakan daripada sholat kita sholat wajib. Habis sholat wajib biasanya kita baca zikir ada astagfirullah, Allahumma atas, wa minkas, wa ilaika ya'udus. Itu setelah selesai semuanya, sampai selesai zikirnya, tasbih, tahmid, tahlilnya selesai, baru dibaca 3 kali Allahumma rzuqna ya Rabbu fi kulli. Baca sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan dipanggil jatuh masuk. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah ijazah aja. Kalau pantas bagi saya ijazah bacaan ini saya ijazahkan kepada Bapak sendiri. Dan ketika bacaan tadi bayangkan lagi orang, bayangkan lagi iktikaf di Raudhah, bayangkan lagi ziarah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dipanggil ke tanah suci. Kalau sampai ke tanah suci, harus pesan ya, jangan sibuk ngobrol, jangan sibuk ngerumpi, tapi sibuklah untuk membaca Al-Quran, menjadikan diri kita sebagai ahli Al-Quran. Dan kami juga pesan pada jemaah ayat, dan ini juga aku mengajak ayat kita menjadi ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Mereka adalah keluarganya Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang peduli dengan Al-Quran. Kalau dekatnya hari kiamat ini Al-Quran akan dicabut dari kamu. Maknanya dicabut apa? Dicabut dari hati-hatinya orang ini. Ya? Bukan hanya kabur tulisannya, tapi dicabut dari hati orang beriman. Makanya sifat umat Rasulullah yang antaranya apa? Qulubuhum masahib. Hatinya mereka ini isinya mushaf. Hatinya mereka ini isinya Al-Quran. Maka dari itu bapak-bapak ini, mari kita cetak generasi kita menjadi menghafal Al-Quran. Kenapa bapak-bapak dan ibu? Kenapa kita mesti mereka khusus daripada anak-anak ini? Karena seandainya mereka tidak direkrut, mereka akan direkrut oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Seandainya ya, ada yang merekrut mereka, biasanya menjadikan mereka ini sebagai anak jalanan, atau mereka praktis lagi nasibnya. Di antara mereka yang diambil itu apa dan sebagainya, ada yang merekrut tangan-tangan tidak bertanggung jawab ini, mohon maaf, mudah-mudahan kadang-kadang diambil daripada organ tubuh, diambil jantungnya, diambil ginjalnya, diambil livernya, dan diperjualbelikan di pasar gelap. Dan ini banyak terjadi bapak-bapak ini. Maka dari itu tanggung jawab kita untuk merawat mereka, untuk membesarkan mereka, dan memberikan harapan mereka, dan kita bekali mereka dengan Al-Quran. Dan insya Allah mereka menjadi juru selamat bagi kita. Dan insya Allah
mereka juga menjadi para tentara-tentaranya Allah, menjadi orang yang mengumandangkan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mari di sini harus mengajar kita untuk berbuat kebaikan. Karena orang yang berbuat kebaikan, menginfakkan daripada hartanya, mereka ini adalah orang-orang yang dipanggil Allah. Intinya apa Bapak dan Ibu? Kita itu kalau melaksanakan sesuatu itu pasti bentukkan hati kita. Dan orang yang berbuat sedekah, menginfakkan hartanya di dalam Allah adalah mereka-mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Dan insya Allah mereka adalah doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena orang yang menginfakkan hartanya, orang tersebut telah menjadi saksi di hadapan Allah, jadi saksi terhadap amal perbuatan. Kalau kita sholat, ya, kalau kita ibadah yang lain.
Bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, assalatu wassalamu alal habibi aliyil azim sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bacaan tadi bukan dikatakan tidak usah kita hafal. Sekarang niatnya karena Allah, yuk barang-barang ditutur. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'zini mahabbataka wa ma'rifataka. Baik, perhatikan Bapak Ibu, bagaimana caranya mengamalkan. Di samping mengucapkan la ilaha illallah, juga digerakkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, ini untuk sekarang ditanami bibitnya iman, karena lewat itu kalimat iman. Nanti Bapak Ibu amalkan, terproses imannya, ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Perhatikan saya, lihat saya, ya. Caranya dulu dicontohkan, pejam kedua mata kita, tunduk kepala. Nah, sesudah tunduk kepala Bapak Ibu, ditarik ucapan la dulu di tengah badan kita, mulai bawahnya pusat sampai tengah badan sampai di kepala. Contoh, lihat saya Bu, Pak. Terus bagaimana? Setelah beginilah, terus kepala kita turunkan menuju dada kanan untuk ucapkan, untuk menanamkan kalimat ilaha. Ilaha, ilahanya di dada kanan. Kemudian kepala naikkan lagi untuk ucapkan ke dada kiri dengan ucapan illallah, illallah. Jadi la di badan, ilaha di kanan badan, illallah di kiri badan. Ini kalau Bapak Ibu, barangkali Pak Kiai di sini, ini dalilnya dalam Al-Quran. Zikir yang begini ini nanti kita di Al-Araf 17. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah yang al-min bainal aidi wa min khalfihi wa an aymanihi wa an syama'ilihi wa la tadbiru. Karena setan itu terjadi di hadapan Allah, masuk ke dalam dadanya, gitu ya, dari depan dan kirinya ditutup lah, masuk ke dada kanan tutup ilaha, masuk ke dada kirinya ditutup illallah. Jadi itu maksudnya, ya, karena sesuai dengan itu. Supaya apa sampai itu? Kalau nggak gitu malah tadi itu asal musyafir. Dari Allah kau tidak akan kau jumpai lagi, tidak kau temui lagi orang-orang yang akan bersyukur kepada Allah. Makanya kita hidup sedikit syukurnya karena belum dibentengi dadanya. Paham nggak? Paham nggak? Oke, baik. Ayo sekarang kita ikuti petunjuknya bareng-bareng ya. Pejam kedua mata tuh, Pak. Tundukkan kepala, tunduk kepala, tunduk.
Baik, ingat-ingat saling Allah di jauh-jauh. Kita ucapkan la ilaha sebanyak 3 kali. Bareng-bareng mulai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu amin ya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'al ahwali wal afat wa taqdirana bi jami'al hajat wa tudhhiruna bi jami'is sayyi'at wa tarhamuna bi jami'al darajat wa tuballighuna bi aqsal hayat min jami'il khairat wal hajat wa antal maman innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu wa baydihim wa man adalla wa innama yadullu ala nafsihi wa man awfa bima adalla wa shay'in ajrun 'azima wa aqsimu bi amrillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sultan awliya Syekh Muhammad Abdul Jailani Syekh Abdullah bin Muhammad Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Syaikhul Abdul Arifin ila hadratin Syekh Muhammad Abdul Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, sudah kami bibitnya iman, benihnya iman, cikal bakalnya iman, kalimatnya la ilaha illallah. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu? Kapan ini kita amalkan? Karena ini amanah. Ya, bukan diperdebatkan kata beliau, amanah. Kapan diamalkan? Sehabis sholat yang fardu yang sehari malam di waktu. Maksudnya patuh. Amalkan la ilaha ini habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat. Jadi 5 waktu jangan ketinggalan. La ilaha terus diproses sepanjang hidup supaya kita ini imannya ditata, ya, imannya terbina, imannya tertutup, imannya terus ternutrisi, ya, terus diisi dengan iman itu, maka nanti imannya akan menjadi mantap. Allahumma. Berapa banyaknya setiap sholat fardu la ilahnya? Paling sedikit 165 kali. Berapa? Berapa Bu? Kurang jangan, lebih banyak lebih baik. Ya, itu sudah resepnya iman, yaitu ini sudah ada Rasulullah sampai kepada dari guru kita, ya ini sudah terus diteruskan ini ya pelajarannya. Jadi la ilaha 165 kali, kurang jangan, lebih banyak lebih baik, ya gitu ya. Gerakannya sudah itu, tengah kanan kiri, tengah kanan kiri, tengah badan kanan kiri, gitu ya. La ilaha illallah. Baik, ini pun kalau Bapak Ibu sibuk repot 5 menit nggak sempat, 3 kali saja la ilaha. Barangkali nanti kita terjemahkan saja 165 nanti jadi ya. Kalau nggak cukup waktunya 3 kali saja lainnya ya. Akan tetapi kita punya apa? Punya kewajiban untuk membayar pokok, nanti dibayar di waktu yang longgar. Kapan longgarnya? Terserah Bapak Ibu, mau dihisahkan, mau disubuhkan, pokoknya dapat dibayar punya utang ya. Khusus ibu-ibu, karena ibu-ibu tidak bulan itu haid, menstruasi ya, berhalangan, karena ibu-ibu libur sebetulnya, maka berhenti dulu juga. Tidak ditunggukan. Nanti kalau ibu sudah dulu, sudah tawarok, sholat tadi baru dimulai tadi. Paham ibu? Paham ibu? Paham ibu?
Alhamdulillah. Kemudian zikir yang kedua, yaitu zikir yang diaktifkan, disuarakan, disebutkan, digetarkan di dalam hati. Di dalam hati kata guru kita itu melalui tanda detak jantung kita. Bagaimana detak jantung kita? Kalau kita itu detak jantung bunyinya apa Pak? Sama saja, kecil besar tua muda perempuan laki-laki sama. Nah ini Pak, maaf Bu, kosong. Maaf kalau belum tadi kosong. Jangan di luar sholat, di dalam sholat kok kosong. Betul? Betul? Makanya kata beliau tadi, kalau kita sholat Allahu Akbar, apa yang diingat dalam hati? Apa yang diingat dalam hati waktu sholat? Ingat Allah apa ingat anak? Ingat Allah apa ingat pekerjaan? Ingat anak apa ingat suami? Apa ingat Allah? Nah maka itu yang perlu dibetulkan Pak. Karena hati kita masih belum betul. Betulnya itu apa? Kalau sudah mengingat, menyebut. Bagaimana penyebutannya? Allahu Allah, Allahu Allah. Tapi tidak di mulut, di dalam hati, mengikuti detak jantung. Allahu Akbar. Paham nggak bro? Paham nggak ya? Allahu Akbar. Itu tak sudah. Itu saja. Ya, jadi nanti itu enak. Ibu mungkin bertani sampai sama gaji nama apa? Gajinya Allah. Jadi ibadah. Kerjanya jadi ibadah. Bapak mancing, bapak cari ikan, tapi hatinya jadi ibadah. Ya, nanti ini kalau ada zikir ibadah, ya ada jadi ibadah. Kenapa? Karena kita lupa kepada Allah. Maka penting ini supaya hidup kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan makhluk untuk ibadah supaya bisa kita mengikuti apa perintah Allah, apa yang diharuskan, apa kemauannya Allah. Ya, jadi ibadah Pak. Duduk jadi ibadah, nonton TV jadi apapun yang kita lakukan semuanya jadi. Alhamdulillah. Hanya cuma itu. Paham lah Bu? Paham lah Pak? Yuk kita mulai sekarang. Munajatnya ikuti semuanya bareng-bareng. Doanya Ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi ini mahabbataka wa ma'rifataka. Ibu Bapak ikuti petunjuk guru, yang takdir guru ya. Pejam kedua mata kita tuh kan